Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu udah gak asing dengar kata ini. Tapi sebelum saya menyampaikan temanya, mungkin Bapak Ibu ada yang berapa di tempat ini yang belum bikin goal atau belum bikin sasaran di dalam tahun 2022. Apakah masih ada atau masih sementara menyusun? Ya, atau sebelum dikunci. Dan kita memang harus yakin masuk di tahun 2022, firman Tuhan ini, tema ini yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa masuk di tahun 2022 lebih antusias lagi, lebih bergairah lagi. Ya, tema khotbah saya adalah New Purpose. Katakan sama-sama New Purpose. Atau dikatakan dalam bahasa Indonesianya tujuan hidup yang baru. Ya, amin. Siapa yang hidupnya di sini tidak pernah punya tujuan? Ya, selalu disampaikan hamba Tuhan bahwa kalau Coach Juan selalu ceritakan kalau kita naik pesawat mewah pun kelas bisnis bawa keliling dunia, tapi kalau nggak pernah mendarat tujuannya di mana atau ditanya tujuan kamu kemana, pasti kita akan bosen, bener nggak? Atau main bola kalau kita nggak tahu arah gawangnya kemana, muter-muter aja, bener akan bosen. Para pemain futsal ya di tempat ini saya rasa akan mengalami seperti itu. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita nggak punya tujuan, kehidupan kita tuh nggak punya arah, itu kehidupan kita akan merasa, kita ini sebetulnya apa sih? Kita sebetulnya di dunia ini ngapain? Ada yang bertanya-tanya dalam hidupnya seperti itu. Kenapa saya harus ada di dunia ini? Kenapa saya harus lahir di dunia ini? Kenapa saya harus, misalnya hamba Tuhan, saya jadi pendeta? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya mesti ke gereja tiap hari Minggu? Dan kenapa saya mesti di Gilgal? Kenapa saya mesti melayani? Ya, apakah pernah ditanyakan dalam kehidupan pribadi kita? Apakah pernah? Ada yang coba, saya sering tanya, kenapa Tuhan bisa bawa sampai saya ke tempat seperti ini? Saya harus belajar untuk jadi pembicara. Bagaimana saya memuridkan orang-orang di bawah downline saya. Itu saya sering tanyakan. Supaya kehidupan saya semakin terarah. Kehidupan saya punya tujuan. Amin. Penting untuk kita tahu akan tujuan hidup kita. Ya, karena Tuhan ciptakan kita itu ada maksud dan tujuannya. Benar? Bukan hanya sekedar numpang hidup. Bukan hanya Tuhan ciptakan kita itu, Danang udah pokoknya kamu taruh aja di Manado. Gak tahu deh ngapain, gak pernah tanya apa maksudnya Tuhan taruh di sini, kenapa gak pernah tanya. Bahkan ada yang merasa kehidupannya itu yang lahir di dunia tanpa disengaja. Kita pernah sharing ini di anak muda, Doka. Kita sebetulnya karena terlahir di dunia karena kecelakaan. Tahu ya kecelakaannya. Yang harusnya mungkin gak lahir di dunia. Sekalipun seperti itu Tuhan punya rencana. Punya tujuan bagi kehidupan kita. Ya. Kita lihat beberapa data yang saya lihat nih ada di Instagram. Yang pernah tahu BRC, Bilangan Research Center ini adalah lembaga Kristen yang kalau misalnya Bapak Tuhan cari data survei risetnya itu yang paling terpercaya itu di BRC. Jadi kita nggak perlu cari-cari repot cari-cari. Kita langsung aja cari nih BRC ini. Beberapa orang yang dia nggak punya tujuan, nggak punya sasaran dalam kehidupannya, mereka hidupnya cenderung sembarangan. Kehidupannya cenderung asal-asalan. Udah pokoknya dosa jalan terus, mabuk jalan terus, apa aja jalan terus. Hidup semau gue. Ya, kalau orang Jakarta bilang, hidup semau gue seenaknya aja. Data survei Bilangan Research Center seperti ini. Menyebut bahwa 1 dari 6 orang Kristen tidak tahu tujuan hidupnya. 1 dari 6 itu hampir setengahnya. 25%. Jelas orang Kristen nih, bukan orang Kristen. Orang Kristen nggak tahu tentang tujuan hidupnya. Mungkin kayak tadi saya bilang, apa mungkin kejadiannya tiba-tiba yang dia merasa, saya harusnya nggak lahir. Sekalipun itu Kristen. Atau orang yang nggak punya tujuan hidup di dalam Tuhan, 2 kali lebih mungkin mencoba bunuh diri. 2 kali lebih mungkin mencoba bunuh diri dan 2 kali lebih mungkin mengkonsumsi obat-obat terlarang. Makanya saya bilang kehidupannya sembarangan. Kehidupannya anak-anak muda, saya sering sampaikan, kehidupan nggak kudus, kehidupan sembarangan, kehidupannya sembrono, itu merasa bahwa dirinya itu berarti dia
nggak tahu bahwa Tuhan ciptain dia punya maksud dan tujuan. Amin. Anak-anak muda, Bapak Ibu semuanya, sekalipun mungkin kita udah senior ya, merasa bahwa ya udahlah, ya udah senior mau gimana lagi. Tapi pagi ini kita nggak akan punya istilah seperti itu. Sekalipun senior, Tuhan akan pakai yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu kita yang luar biasa. Ya. Saya punya ayat buat bisa menguatkan teman-teman yang merasa dirinya itu nggak layak atau merasa diri hidupnya itu nggak punya tujuan. Saya kejadiannya rancangan Tuhan mungkin dalam kehidupan kita udah selesai lah sampai sini. Karena kita udah make obat-obatan mungkin, kita udah jatuh dalam dosa, kita udah nggak layak sebetulnya. Tapi di dalam Mazmur 139 ayat 16, Mazmur Daud katakan begini, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak itu belum jadi anak, bahkan nanti dari ayat selanjutnya ada dikatakan sejak di kandungan pun Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi udah Tuhan rancangkan. Di dalam kandungan ibu pun udah dirancangkan. Hari-harinya akan seperti apa Tuhan udah tahu. Jadi jangan merasa bahwa kehidupan kita sebetulnya kejadian kita ada di dunia ini hanya kebetulan. Bukan, tidak ada yang kebetulan. Ya. Yeremia 1 ayat 4-5 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau, dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini firman Tuhan ini datang pada Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa di dalam kandungan ibunya kita pun, kita udah dirancangkan Tuhan kehidupan kita menjadi orang yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Siapa yang masih mikirkan kehidupannya kayaknya gagal tahun 2022, belum bikin rencana, belum bikin sasaran, saya merasa udah gagal. Alah, paling juga nggak jadi lagi kayak 2021. Ya, paling 2022 juga akan sama. Melihat pandemi seperti ini paling usaha juga akan seret gitu ya. Mungkin usaha akan merosot juga sama. Nah berarti kita nggak tahu firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bahkan di keadaan sulit pun. Bahkan di keadaan pandemi seperti ini pun Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa buat kita. Ya, jadi jangan merasa bahwa kita hidup hanya sekedar hidup. Katakan sama-sama, kita hidup nggak cuma sekedar hidup. Sebelah kanan kirinya coba. Ya, enggak cuma nempang lewat atau enggak cuma transit doang, enggak. Ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Makanya di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita mesti yakin bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Contohnya, kita ini manusia diciptakan yang paling sempurna ya dari ciptaan yang lain ya, benar ya. Tuhan ciptakan kita itu paling sempurna daripada ciptaan yang lain. Tapi ada yang merasa hidupnya itu cuma pengennya pas-pasan aja, biasa-biasa aja hidupnya. Saya heran dengan orang-orang yang merasa hidupnya gak pernah bersyukur dan merasa biasa-biasa aja. Kalau ditanya apa kabar, ya begini aja biasa gitu. Kayaknya kayak gak punya semangat, gak punya tujuan dalam kehidupannya. Misalnya contohnya kalau handphone ini smartphone ya, pabrik udah buat HP ini canggih banget. Dan ini pengalaman sebetulnya. Handphone ini canggih banget, RAM-nya besar, kalau mau download apa aja, game semuanya bagus. Tapi handphone ini saya cuma pakai untuk WA doang. Cuman pakai WA, paling juga telepon, terus kita pakai, lebih parahnya lagi kalau nyali kalkulator. Kalau orang-orang senior mungkin ya, bukan maaf, ini di sini semuanya canggih-canggih. Orang tua saya, kalau nyari kalkulator apa karena HP aja lebih gampang gitu. Sayang banget padahal handphonenya ini canggih, smartphone. Bahkan ada Apple yang sekarang, iPhone 13, banyak hal kalau cuma pakai kalkulator atau foto, itu sayang banget. Nah sama kayak kehidupan kita. Kalau kehidupan kita merasa bahwa udahlah Tuhan udah ciptain kita, udah pokoknya yang penting hidup aja. Berarti sama kayak begitu, Tuhan ciptain kita sama seperti kayak smartphone yang canggih, tapi kehidupannya cuma pakai untuk kalkulator.
Nggak mau seperti itu ya, jangan. Jadi kita mulai sadar pagi ini bahwa kehidupan kita punya tujuan. Amin. Nah sebelum itu, menyusun rencana-rencana kita di tahun 22, mari kita pikirin lagi. Kayaknya rencana apa yang kita mau buat di tahun 2020 ini yang menyenangkan Tuhan ya. Yang membuat Tuhan disenangkan apa. Yang membuat rencana 22 ini akan diberkati Tuhan apa. Gitu. Supaya nulisnya itu benar-benar dari hati. Jangan asal-asal, oh kaya. Ya sudah pasti ya, kaya, hidup diberkati. Enggak cuma ada asal itu aja. Jangan cuma pengennya sukses, semuanya tentang kita. Pengen sukses semuanya tentang kita. Nah sebelum kita menyusun itu, mari kita perbaiki. Apakah hanya untuk sekedar itu kita hidup? Untuk cari kekayaan, keuangan? Enggak salah. Tapi apakah hanya itu prioritasnya kita hidup di dunia? Enggak ya. Yang pertama apa? Maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita, membuat kita lahir ada di dunia ini. Yang pasti yang pertama adalah menyenangkan Tuhan. Katakan sama-sama menyenangkan Tuhan. Menjadi alat kemuliaannya. Ada orang yang gak sadar bahwa dia diciptakan Tuhan itu untuk alat kemuliaannya. Menyenangkan Tuhan. Banyakan orang mencari menyenangkan orang lain. Gak mencari perkenanan Tuhan. Tapi lebih banyak mencari senangan, menyenangkan orang. Ya gampang cari kado, kasih kado gampang. Kalau manusia mau senangkan kasih kado aja, traktir makan, kasih berkat. Udah pasti senang. Tapi belum tentu Tuhan disenangkan dengan hal yang seperti ini. Ya, jangan merasa bahwa, wah gimana cara menyenangkan Tuhan ya. Oh dengan saya rajin ke gereja. Bukan hanya tentang itu. Ya. Amin. Yesaya 43 ayat 7 dikatakan seperti ini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sembarangan. Kita diciptakan Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau mau Tuhan mau pakai, jangan lari-lari. Amin. Jangan lari-lari, jangan dulu menolak, jangan dulu yang lain aja. Kita so senior atau tunggu kita masih terlalu muda, nunggu kalau sudah umur parubaya kayaknya lebih bijak. Enggak, dari muda pun Tuhan akan pakai luar biasa. Dan yang senior pun belum terlambat, masih dipakai Tuhan luar biasa. Ya, amin. Mazmur 147 ayat 11 dikatakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Kalau mau tahu menyenangkan hati Tuhan seperti apa ini? Takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang takut akan Dia. Jadi gak gampang jatuh dalam dosa. Ya katakan tidak pada dosa. Itu kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyakan kita itu lebih banyak ya. Sukanya takut ya. Takut dijauhin teman-temannya. Dijauhin orang. Ya, karena merasa dia Pak Edi selalu sampaikan jadi pendeta swasta ini kalau ada, misalnya saya juga pernah pengalaman seperti itu. Saya waktu datang pertama di Manado dan ditempatkan di mes di sini, saya kumpul dengan teman-teman yang suka minum. Saya bahkan ditawarin minum, ngerokok, kok aneh ini Mas Danang nggak minum, nggak ngerokok. Dia coba tawarin. Dan dari situ saya langsung berani tegas tegur bahwa yang begini saya nggak lakukan gitu. Dan dari situlah mulai dijauhi. Jadi merasa bahwa kayaknya ini udah gak sekomplotan. Ini udah gak satu frekuensi deh. Udah pokoknya kalau dengan Mas Danang jangan. Nanti pokoknya akan cerita beginilah tentang firman atau tentang apa nasihat-nasihat sudah. Gak usah panggil Mas Danang. Dari sejak itu setiap kali ada kumpul-kumpul paling jarang panggil saya. Karena mereka takut seperti ini disinggung. Orang masih muda masa sedikit-sedikit dilarang Mas Danang ini. Gitu. Nah sekarang kita lebih banyak menyenangkan orang. Takut kalau kita dijauhin orang. Ya namanya di lingkungan pekerjaan begini Mas ya adalah komprominya dikit. Gitu. Ada lah gak apa-apa. Saya rasa Tuhan ngerti kok. Gitu. Nah orang-orang yang seperti ini gak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia lebih akan banyak menyenangkan orang lain. Menyenangkan perkenanan Tuhan, orang lain, manusia. Maka saya bilang ke anak-anak muda, biaya pernikahan itu kan mahal ya. Mahal di apanya ya Mas? Kenapa bisa mahal? Mahal karena kita nyenengin orang-orang ini loh yang mau datang. Mau nyenengin mereka melihat supaya pernikahannya, wah makanannya enak, wah dekorasinya mantep gitu. Dia gak memikirkan bahwa
dia harusnya menikah itu hidupnya harus kudus di pernikahan. Dia harus hidupnya menjaga bagaimana sebelum masuk pernikahan. Bukan sibuk untuk menyusun cuma 1 hari acara. Habis ratusan juta, mahal karena untuk menyenangkan mereka semua. Benar enggak? Itu yang perlu kita tahu anak-anak muda. Mana anak muda yang mau menikah? Semangat. Ya, dari saya khotbah ini mudah-mudahan bisa mencerahkan mereka. Yang kayaknya mau ratusan juta keluar hanya untuk sehari dan untuk menyenangkan orang-orang. Yang kedua adalah Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan untuk menjadi serupa dengan Dia. Kejadian 1:27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakan, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Kita itu jangan sembarangan. Kita itu blueprintnya Tuhan. Kita itu serupa dan segambar. Makanya ada istilah peribahasa, buah jauh tidak jatuh dari pohonnya. Hah? Oh iya, apa tadi saya bilang? Oh salah ya, maaf. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka ada istilah orang tua, misalnya orang-orang tua dulu itu, ngana itu bawa nama baik orang tua loh. Kalau ngana ada apa-apa, pasti, oh ngana pe anak ini Kang. Oh dan pe anak, contohnya Yosua aja. Saya lihat contoh aja Yosua, yang saya lihat langsung dengan kepala mata saya sendiri. Yosua ini udah mulai belajar memberi luar biasa. Ya, ketika dia di Natal dia dapat uang Natal, dapat angpau begitu ya. Dia kasih sama DP angkel-angkel atau antinya. Dia kasih, saya lihat dia kasih sama antinya 100.000. Pas ketemu saya di dalam, dia curhat, tuh uangnya habis ya, Mami gitu. Tapi di hati dia rasa senang, dia merasa, tapi gak apa-apa Mami, saya udah belajar memberkati, nanti ada berkat lain. Dan ternyata dia dapat gantinya, dia dapat beli sepatu baru, bagus banget. Saya bilang, Yosua, kamu seperti ini nyontoh dari mana? Daddy yang suka ajarin, Mami yang suka ajarin. Nah orang-orang seperti ini tahu, dari masa kecilnya dia udah melihat bahwa dia itu blueprint papanya, mamanya. Makanya dia hidupnya mencontoh orang tuanya. Nah kita pun harusnya seperti itu. Kehidupan kita harusnya mencontoh Bapak kita. Karena kita dijadikan serupa sama persis sama gambaran Allah kita, Bapak kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan lagi hidupnya sembarangan. Ya, serupa dalam arti apa? Karakternya harus berubah. Karakter Yesus itu apa? Lebih gampang mengasihi orang daripada menghakimi orang. Ya, lebih banyak mengasihi, kasihnya lebih besar dari apapun juga. Maka kita mesti ikut sama. Kasih kita ngelihat orang susah, harusnya kita bantu, jangan seneng lihat orang susah. Tapi susah lihat orang seneng. Jangan seperti itu. Tapi mulailah kita belajar karakter kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So ditekankan lagi. Jadi bahwa kita itu gambarannya Allah, gambarannya Bapa di surga. Jangan lagi kehidupan kita sembarangan, amin, anak muda. Kalau kita tahu bahwa kita itu blueprintnya Tuhan, kita akan sembarangan. Enggak sembrono, bergaul dengan orang-orang yang kita harus, ini membangun kita enggak kerohanian kita. Kalau enggak kita harus berani membatasi. Boleh berteman, tapi bergaul kita harus pilih-pilih orang. Ya, semangat. Mau lihat tepuk tangannya buat Tuhan kita yang besar. Yang berikutnya adalah yang poin ketiga, kita dijadikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Atau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Meneladani kehidupan Kristus, Tuhan, dia datang ke bumi bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani, amin. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siap? Poin ketiga, pasang baik-baik, ini kayaknya akan banyak yang akan tersinggung. Ya, gak apa-apa, lebih bagus. Saya gak menyinggung tapi ini menjadi rema saya. Kenapa kita mesti hidup melayani, hidup untuk pekerjaan Tuhan? Mari kita lihat datanya.
Muncul Pak Yudi. Orang-orang yang suka melayani Tuhan, itu dilihat datanya seperti ini. Bisa muncul Pak Yudi? Ini dia. Mereka yang terlibat dalam pelayanan lebih banyak yang lebih mau bersaksi. Orang-orang yang mau terlibat pelayanan, mereka itu orang yang antusias dalam bersaksi. Kalau orang-orang nggak mau bersaksi karena merasa, aduh kita kan nggak terlibat pelayanan, jadi ya udahlah, nggak perlulah kayaknya kita tuh melayani. Nah makanya kemampuan untuk bersaksinya kurang. Nah makanya keuntungan kita yang melayani itu bisa bersaksi mengajak orang untuk ikut Yesus lebih banyak, lebih sering. Ya, bahkan membimbing pertumbuhan kerohanian orang lain. Ditemukan membaca Alkitab secara rutin. Orang-orang yang melayani, bukan berarti yang tidak melayani juga nggak rutin. Tapi ini ditemukan kalau orang yang terlibat melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu lebih aktif dalam membaca Alkitab secara rutin. Bahkan mengambil waktu untuk bersaat teduh secara rutin. Ya, daripada yang hanya sebagai jemaat biasa. Saya melihat orang-orang di luar sana punya istilah, udahlah mas, kita jadi jemaat biasa aja. Saya mau jadi jemaat yang cuma duduk, diam, dengar firman, kasih persembahan dan pulang. Udah aman, udah pokoknya. Tuhan ciptakan kita bukan untuk itu. Tuhan ciptakan kita ada maksud untuk kita itu menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, tapi terkadang orang-orang nggak sadar bahwa dia itu punya tanggung jawab. Harus banyak terlibat dalam melayani. Saya punya goal di dalam Family Cell keluarga muda yang saya muridkan adalah saya selalu sampaikan coba jadi jemaat yang dewasa. Di awal tahun kita langsung genjor dengan yang keras-keras. Siap ya saya bilang. Kalau mau dewasa maulah jadi jemaat yang terlibat saya bilang. Dewasa mau terlibat, udah nggak waktunya lagi baper-baperan saya bilang. Kalau memang rasa tersinggung sampaikan kenapa. Ngomong, ketemu yang anak tersinggung, ngomong baik-baik. Tahun 2022 kita mau rubah semuanya. Saya bilang. Dan sekerinduan saya semua di Family Cell ini terlibat dalam melayani. Enggak lagi pengennya disuapin terus. Saatnya kita udah harus nyuapin orang lain. Kita harus terlibat melayani. Kita bilang, apa mas kita bisa layani apa? Banyak saya bilang, mau layani. Mau gulung-gulung kabel kayak mau nyapu, bantuin, bersihin apa. Lakukan aja. Saya bilang, yang penting kita punya kontribusi. Jangan jadi orang yang sukanya komplain aja. Saya bilang. Cobalah mulai belajar turun ikut dalam melayani. Bagaimana susahnya mereka pagi-pagi udah datang lebih dulu. Terus pulangnya terlambat. Kita coba mulai rasakan seperti itu. Nah orang-orang yang mengerti akan hal ini. Hidupnya akan makin luar biasa. Ya enggak sembarangan. Ada orang-orang yang merasa mas kita takut mau melayani nanti akan banyak gesekan. Ya memang itu harus kita lewati. Manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pelayan menajamkan sesama pelayan. Hamba Tuhan terkadang menajamkan sesama hamba Tuhan. Itu yang harus kita lewati. Tapi jangan takut. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, ini ayat baru, rema baru Pak Yudi mungkin gak ada. Bisa dicari ya minta tolong. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Siapa yang akan menyanggupkan? Yesus Tuhan yang akan menyanggupkan. Kalau kita sendiri manusia memang gak sanggup. Kalau mau dipikir gak sanggup sudah dari dulu sih memang gak sanggup kita. Mau suruh di sini Kak, Pastor Stephen sototofore so boleh Jo. Kalau boleh jadwalnya 3 bulan sekali aja, 2 bulan sekali Jo. Sebulan sekali itu kayak rasa berat. Setiap kali mau menyiapkan khotbah itu misalnya ini minggu keempat, 3 minggu itu berpikir renungkan Tuhan apa yang mau sampaikan. Kayak orang ini apa? Meng-meng ya apa-apa. Aduh apa ya sayang kalau kadang jalan sama istri apa yang mau sampaikan ya aduh gitu. Kayak enggak menikmati. Lupa istri sampai dia ya udah mulai menyadari. Kadang di mall pun sepertinya kayaknya refreshing, tapi enggak refreshing karena mikirin apa renungin Tuhan, apa yang mau sampaikan. Kadang udah ketemu nih minggu pertama mau nyampaikan apa enggak jadi. Akhirnya ketemu yang ini, enggak jadi. Itu berubah lagi. Pas DP hari, 1 malam begitu kayak tadi malam, saya enggak bisa tidur. Sampai jam 1 baru saya tidur, saya minta jangan diganggu.
Aduh, saya rasa juga kasihan, namanya suami istri, masa nggak bisa diganggu, gimana ya? Saya udah siapin tempat khusus, jangan diganggu ya, sayang, saya mau di sini aja dulu. Kadang dia mau keluar, silakan, saya lagi mau diam dulu. Saya mau banyak tanya, ngobrol sama Tuhan. Pagi-paginya udah dibangunin, suruh bangun doa dulu. Bangun jam 5. Jam 5 lebih, duh kayaknya memang mesti nggak bisa tidur lagi. Udah memang harus siapin. Itu harus siap. Karena saya menyadari bahwa Tuhan ciptain kita memang untuk seperti itu. Punya maksud dan tujuan untuk melayani dia, melayani pekerjaannya. Saya harus mempersiapkan yang terbaik. Amin. Jangan takut lagi ya melayani. Siapa yang siap melayani? Angkat tangan. Aduh, mau lihat angkat tangan dong, tangan-tangannya. Kalau nggak mau melayani, mau jadi apa? Jemaat biasa? Enggak ya, semua sudah terlibat melayani. Amin. Yang keempat, nah ini yang paling penting. Yang sering kita nggak pernah, yang kita udah lama nggak pernah dengar. Merasa bahwa kayaknya yang keempat ini nggak perlu kita lakukan. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Katakan sama-sama sebuah misi. Ini kalau anak-anak muda suka nonton film Avenger, ya tokoh-tokoh heroes, ya pahlawan, bahwa itu dia diciptakan itu untuk sebuah misi. Lakukan apa? Ya, misalnya untuk mengatasi perang, apa segala macam. Dia diciptakan sebuah misi. Kita pun seperti itu. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi apa? Menyelamatkan jiwa yang terhilang. Menyelamatkan jiwa yang terhilang. Saya ditegur dengan poin keempat ini. Ada satu yang kita sudah sering layani tapi sudah terhilang, ya terhilang, udah nggak pernah kelihatan. Kita follow up berapa kali udah nggak mampu. Dan itu membuat saya tuh kayaknya, aduh Tuhan, agak susah ini memang. Kita serahkan kayaknya yang berat-berat nih Pastor Stephen punya area ini. Sudah, saya punya bagian yang bisa kerjasama aja lah. Dua-duanya dia juga mau, saya mau, dia mau gitu loh. Jangan yang saya berusaha mati-matian istilahnya, tapi dianya nggak mau. Udah pastor aja kayaknya udah, saya udah hands up. Saya ditegur lagi untuk nyiapin ini. Berarti kita nggak sadar, belum sadar bahwa kita diciptakan untuk menyelamatkan yang terhilang. Lukas 15 ayat 4-7 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi dia tinggalkan 99, cari satu yang terhilang untuk menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan seperti ini, dia gembala yang agung, gembala yang baik. Dia akan dia sudah menjadi contoh buat kita. Dalam perumpamaannya ketika ada satu domba yang hilang, dia tinggalkan 99 dan cari yang satu yang terhilang. Tapi terkadang kita nggak mau sudah so hilang. Mau apa? So tersesat no berarti. So dimakan serigala. Nah ini menegur saya. Saya lebih fokus bagaimana mengembangkan yang sudah bagus. 99 ini yang dikembangkan, ini saya kembangkan. Makin luar biasa, wah sudah kuat lah gitu. Sampai akhirnya saya mengabaikan yang satu, yang terhilang. Ini akhirnya ditegur. Tuhan aja yang seperti itu, dia cari satu yang terhilang. Dan apa akibatnya? Sukacita yang luar biasa. Malaikat surga bersorak-sorai kalau satu orang itu diselamatkan. Daripada 99 dikatakan yang gak perlu lagi pertobatan, dalam arti dia so hidup benar. Kenapa kamu cuma fokus sama ini? Ayo mulai bergerak, cari yang terhilang. Supaya kehidupan kita gak hanya fokus dengan apa yang ada itu aja. Saya bilang, mulailah kita coba ngomong sama mereka. Yuk apa sasaran kita? Kita mulai list yuk siapa nama-nama yang mulai kita gak kelihatan. Mungkin kita bisa lihat di kanan kiri kita, bangku-bangku kosong. Mungkin yang dulunya orang sokapleng tapi dia gak ada di mana. Coba kita cari tahu. Apakah dia udah terhilang? Atau karena kenapa, mari kita cari sama-sama. Ya, kita diciptakan untuk sebuah misi, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Amin. Dan yang kedua, melakukan amanat agung. Ya, dalam arti memuridkan.
Markus 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini yang kita mesti sadar sama-sama. Ini yang jarang kita dengar. Mungkin ya ini harus wajib dilakukan ya. Sebagai kita orang Kristen, amanat agung kita harus lakukan. Mungkin orang berpikir, Kak, kita nggak punya kemampuan misi keluar. Atau nggak ada, Tuhan nggak utus kita untuk keluar daerah. Pak Pedi sering sampaikan, ujung bumi kita dikatakan ke seluruh dunia, dalam arti ujung bumi kita itu di mana Tuhan taruh kita, itu ujung bumi kita. Di pekerjaan kita jadi berkat. Ceritakan kebaikan Tuhan. Nggak perlu pakai ayat. Kadang mereka melihat perbuatan kita itu sudah jadi berkat bagi mereka, dia akan percaya sama Yesus. Saya ceritakan satu orang keluarga muda, saya chatting karena dia pakai story-nya bagus karena dia mulai nginjil sesama tetangganya di kompleks. Wow, saya bilang, keren banget saya bilang. Nggak usah berpikir mau bawa ke gereja dulu. Itu udah bonus. Akan dengan sendirinya, akan bertumbuh di gereja mana, dia akan tanya. Tapi yang utama adalah muridkan dia. Buat dia percaya sama Yesus. Caranya apa? Bikin perbuatan kamu itu jadi berkat bagi dia. Dengan suami kamu nggak berantem, nggak ini cekcok segala macam. Terus sampai tetangga kamu sampai dengar-dengar, itu nggak akan jadi berkat. Mulailah jadi contoh-contoh yang kesimpel seperti itu. Kita lihat datanya Pak Yudi, boleh tampilkan. Orang-orang yang punya antusias di dalam menjalankan amanat agung. Kita mau lihat datanya, 1 dari 5 orang Kristen menganggap penginjilan kepada teman dekat itu tidak baik. 1 dari 5 orang Kristen menginjil ke teman dekat itu katanya nggak baik. Katanya sulit atau nggak baik, takut nggak dipercayalah. Terkadang saya juga terintimidasi begitu. Ada saudara sepupu sendiri pun yang suka mau ke gereja, kadang kita, aduh gimana ya, boleh nggak ya dia mau masuk ke gereja sama-sama dengan orang gitu. Kadang ada rasa tertuduh gitu ya. Tapi seperti ini datanya memang, 1 dari 5 orang Kristen menganggap penginjilan kepada teman dekat tidak baik. Padahal harusnya ini circle yang paling gampang untuk kita bisa jangkau mereka. Tapi terkadang tertuduhnya itu, rasa malu, kadang saya kalau di lingkungan keluarga ya, saya rasa malu juga dalam arti begini, Danang jadi pembicara pengkhotbah sekarang, aduh kayak juga malu gitu. Maksudnya dalam arti saya paling kecil sendiri, terus kayaknya mereka udah yang senior-senior, saya suka nasihatin mereka. Kadang di sisi lain rasa, aduh malu ya bisa malah menasihatin mereka gitu. Tapi yang seperti ini membuat saya semakin berapi-api dalam melayani Tuhan. Tuhan aja bisa pakai saya masih muda gitu ya. 1 dari 2 orang Kristen tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Berarti merasa ini gak penting amanat agung. Karena hampir 50% tidak aktif di dalam memberitakan Injil. Bahkan di lingkungan gereja pun sedikit yang mengerti tentang pentingnya amanat agung. 40% sangat paham, 42% tidak paham. Jadi ini PR buat kita, para hamba Tuhan juga akan sering menyampaikan ini. Kita enggak suruh mengutus ke pulau, enggak. Tapi kita jadi berkat di mana Tuhan taruh kita jadi berkat. Itu ujung bumi kita. Itu cara kita melakukan amanat agung. Jangan langsung berpikir langsung ke daerah misi dan yang lain-lain, itu orang-orang yang Tuhan taruh secara khusus. Kalau kita enggak, kita muridkan aja lingkungan keluarga kita, siapa yang belum diselamatkan, siapa yang belum bertobat, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Ya, jadi poinnya adalah kita dipanggil bukan hanya untuk datang kepada Tuhan, tetapi juga pergi untuk Tuhan. Jadi bukan hanya terima kasih Tuhan udah berkati, udah kasih bersyukur banget. Bukan hanya sampai di situ, tapi pergi sekarang dari lingkunganmu jadi berkat. Nah, di kompleks jadi berkat, di rumah jadi berkat untuk suami, istri, anak-anak kita. Ya. Ternyata ada ayat yang mengatakan, saya juga baru ingat bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban ketika kita itu nggak bisa melihat teman kita misalnya jatuh dosa dan kita nggak sampaikan kebenaran Tuhan, itu darahnya tertanggung atas kita. Yeskiel 3 ayat 18-21 saya baca dengan cepat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati.
Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupannya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dan kesalahannya, mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Ternyata akan diminta pertanggungjawaban dari kita, karena kita so tahu bahwa dia harusnya bertobat. Tapi kita nggak berani ngomong. Duh, gimana mau ngomongnya nggak enak, teman dekat. Ketika dia binasa, darahnya ditumpahkan atas kita. Pertanggungjawaban Tuhan minta atas kita. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau kita sudah kasih tahu nasihat berulang-ulang, tetap dia seperti itu nggak apa-apa. Tapi kita udah sampaikan. Makanya saya belajar untuk berani menyampaikan secara tegas ya. Pada teman-teman, pada orang-orang yang dulu saya masih rasa nggak enakan. Makanya teman-teman melihat perubahan saya, maksudnya sekarang keras gitu. Maksudnya sekarang kayaknya lebih sadis katanya kalau ngomong langsung gitu. Karena saya teringat dengan hati ini. Jangan sampai ini ditanggungjawabannya atas kita. Yang penting saya sudah sampaikan. Kalau dia nggak mau berubah, yang penting itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya sudah sampaikan. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Ini tadi dikatakan. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Wah, agak gimana Tuhan, dia yang berdosa kok kenapa kita yang disuruh tanggung jawab gitu. Karena seperti ini, kita harus ikut andil dalam misi ini. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, nasihat kita, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya dua-duanya selamat, jadi selamat. Karena dia mau juga berubah, kita juga sudah sampaikan nasihat kita dan dia berubah. Wow, surga bersorak-sorai. Amin. Tapi kalau kita nggak mau menasihati mereka, jangan lagi kompromi. Jangan lagi merasa bahwa, wah dia atasan saya bawahan, masa saya negur dia kalau dia buat dosa, kesalahan. Kalau nemuin sesuatu yang tidak baik di kantor, ngomong. Kalau enggak, darahnya akan ditumpahkan atas kita, pertanggungjawabannya. Amin. Saya undang pemain PW untuk bisa masuk dan saya selesai. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan tuh menciptakan kita ada maksud dan tujuannya. Amin. Bukan hanya untuk kita itu hidup aja. Udah pokoknya ada di dunia, udah hidup. Bersyukur udah bernafas. Enggak cuman itu. Tapi punya maksud dan tujuan untuk menjadi alat kemuliaannya. Hidup kita itu akan lebih bergairah. Saya melihat orang-orang yang punya bergairah, antusias, karena mereka punya tujuan. Mereka punya arah yang dia harus tuju. Oh misalnya contohnya hal kesuksesan. Saya melihat dia itu, melihat orang lain sukses, saya mau sukses kayak dia. Tujuan saya harus sukses di sana. Sampai dia akhirnya harus kerja, banting tulang segala macam untuk sukses. Dan hidupnya bergairah ya. Bayangkan kalau itu kita dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita melayani, dalam kehidupan kita bermisi, dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Menginjil, melakukan amanat agung. Kalau kita antusias seperti ini, maka Tuhan akan bawa kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kehidupan kita gak akan sembarangan kalau kita tahu itu kita tuh blueprintnya Tuhan. Kita tuh diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Kita gak akan sembarangan kehidupan kita. Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti hidupku bagi bekerja memberi buah. Kalau aku hidupku harus memberi buah. Buah pertobatan, buah pekerjaan yang baik, buah karakter yang memuliakan Tuhan. Kehidupan kita harusnya seperti ini. Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan ciptakan saya punya tujuan masing-masing. Kalau sampai di sini saya jadi pembicara, bisa belajar jadi pembicara. Tuhan punya maksud dan tujuannya masing-masing. Makanya ada WL, ada pembicara, ada singer, pemain musik. Tuhan udah punya maksud masing-masing. Jangan mengharapkan, kayaknya jadi pembicara enak ya. Ngomong 30 menit, coba. Toto Fore. Saya belum tentu bisa jadi WL kayak Vita yang luar biasa. Berapa kali kalau saya WL di Family Cell, saya selalu lihat teks.
Saya sadar bahwa Tuhan ciptain kita itu punya maksud tujuan masing-masing. Bukan berarti kita gak bisa belajar, bisa. Tapi ya itu Tuhan sudah taruh porsinya masing-masing. Jadi stop untuk kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Wah di sana bisa lahir begini, wah di sana bisa lahir orang kaya, bisa sukses dan yang lain-lain. Ayat ini yang menguatkan. Tuhan membuat segala sesuatu termasuk kita, ciptaannya, punya tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik pun dibuatnya untuk hari malapetaka. Sampai se-ekstrim itu. Iya, orang-orang fasik akan menuju kebinasaannya kalau mereka gak bertobat. Punya cara khusus Tuhan bawa kita untuk kita menjadi orang-orang, menjadi alat kemuliaannya. Kita akan semakin luar biasa ketika kita mau hidup kita berserah pada Tuhan. Kita mau taat aja, jangan langsung tolak, gak mau. Tapi mulailah taat, belajar melayani, apapun bidang pelayanan kita, bersyukur Tuhan pakai kita menjadi perpanjangan tangannya. Amin.